Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, saya sendiri Dila Vidya dan rekan saya Vivian Lestari dan Vito Eza Mahendra. Di sini saya akan membahas tentang bagian A, Cooperative Learning. Cooperative learning adalah salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan pada pendekatan konstruktivis. Cooperative learning merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok harus saling kerjasama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Selanjutnya tentang ciri-ciri cooperative learning. A. Setiap anggota memiliki peran. B. Terjadi hubungan interaksi langsung di antara siswa. C. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas belajarnya dan juga teman-teman sekelompoknya. D. Guru membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan interpersonal kelompok. E. Guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan. Selanjutnya, tujuan cooperative learning. Tujuan cooperative learning berbeda dengan kelompok tradisional yang menerapkan sistem kompetisi, di mana keberhasilan individu diorientasikan pada kegagalan orang lain. Sedangkan tujuan dari cooperative learning adalah menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. Selanjutnya, pendekatan dalam cooperative learning. Ada 4 pendekatan pembelajaran kooperatif, yaitu Student Teams Achievement Division atau STAD. Langkah-langkah model pembelajaran STAD yaitu 1. Presentasi kelas, 2. Kerja tim, 3. Kuis atau tes, 4. Skor kemajuan individual, 5. Rekognisi. Yang kedua, investigasi kelompok. Berbeda dengan STAD, siswa terlibat dalam perencanaan baik topik yang dipelajari maupun bagaimana jalannya penyelidikan mereka. Pendekatan ini memerlukan norma dan struktur kelas yang lebih rumit daripada pendekatan yang lebih terpusat pada guru. Ketiga, pendekatan struktural. Pendekatan ini memberi penekanan pada penggunaan struktur tertentu yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Struktur tugas yang dimaksudkan sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional seperti resitasi, di mana guru mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelas dan siswa memberi jawaban setelah mengangkat tangan dan ditunjuk. Struktur yang ini menghendaki siswa bekerja saling membantu dalam kelompok kecil atau lebih dicirikan oleh penghargaan kooperatif daripada penghargaan individual. Selanjutnya, yang keempat, Team Assisted Individualist atau Team Accelerated Instructi. Tipe ini dirancang untuk mengatasi kesulitan belajar siswa secara individual. Ciri khas pada tipe TAI ini adalah setiap siswa secara individual belajar materi pembelajaran individual dibawa ke kelompok-kelompok untuk didiskusikan dan saling dibahas oleh anggota kelompok, dan semua anggota kelompok bertanggung jawab atas keseluruhan jawaban sebagai tanggung jawab bersama. Dan yang B, bagian B, Problem Based Learning atau PBL. Problem Based Learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dalam menyelesaikan suatu masalah. Tetapi untuk menyelesaikan masalah itu, peserta didik memerlukan pengetahuan baru untuk dapat menyelesaikannya. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran berbasis masalah. 1. Strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan rangkaian aktivitas belajar. Artinya, dalam pembelajaran ini tidak mengharapkan peserta didik hanya sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran. Akan tetapi, melalui strategi pembelajaran berbasis masalah, peserta didik aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, dan akhirnya menyimpulkannya. Yang kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, menyadari masalah. Dimulai dengan kesadaran akan masalah yang harus dipecahkan. Kemampuan yang harus dicapai peserta didik adalah
Peserta didik dapat menentukan atau menangkap kesenjangan yang dirasakan oleh manusia dan lingkungan sosial. Yang kedua, merumuskan masalah. Rumusan masalah berhubungan dengan kejelasan dan kesamaan persepsi tentang masalah dan berkaitan dengan data-data yang harus dikumpulkan. Diharapkan peserta didik dapat menentukan prioritas masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Peserta didik diharapkan dapat menentukan sebab akibat dari masalah yang ingin disampaikan dan dapat menentukan berbagai kemungkinan penyelesaian masalah. Yang keempat, mengumpulkan data. Peserta didik didorong untuk mengumpulkan data yang relevan. Kemampuan yang diharapkan adalah peserta didik dapat mengumpulkan data dan menetapkan serta menyajikan dalam berbagai tampilan sehingga sudah dipahami. Yang kelima, menguji hipotesis. Peserta didik diharapkan memiliki kecakapan menelaah dan membahas untuk melihat hubungan dengan masalah yang diuji. Demikianlah penjelasan dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok 3 yang bagian C, Project Based Learning atau PJBL. A. Hakikat model pembelajaran PJBL. Pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek merupakan model belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasi pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Bagian B, prinsip-prinsip model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Berikut ini prinsip-prinsip model pembelajaran Project Based Learning menurut Thomas 2010. 1. Prinsip sentralis menegaskan bahwa PJBL harus merupakan esensi dari kurikulum dilakukan sebagai kegiatan utama dalam pembelajaran, bukan hanya sebagai kegiatan pendamping atau praktik tambahan untuk memahami konsep yang sedang dipelajari. 2. Prinsip pertanyaan pendorong atau penuntun berarti kerja proyek yang dilakukan harus mendorong siswa memperoleh konsep dan prinsip suatu bidang tertentu. Ketiga, prinsip investigasi konstruktif merupakan proses yang mengarah pada pencapaian tujuan yang mengandung kegiatan query, pembangunan konsep dan resolusi. PJBL juga harus mencakup proses informasi dan konstruksi pengetahuan. Keempat, prinsip otonomi memberikan kebebasan pada siswa untuk menentukan sendiri pilihan dan bertanggung jawab atas proyek yang dilakukannya. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dan motivator dalam pelaksanaan proyek siswa. 5. Prinsip realitis mengandung arti bahwa proyek yang dilakukan oleh siswa merupakan suatu yang nyata terjadi di masyarakat, bukan merupakan sebuah simulasi yang dibuat-buat. Dengan cara ini diharapkan siswa dapat belajar pada dunia kerja sesungguhnya. C. Karakteristik model pembelajaran Project Based Learning. Berikut ini merupakan karakteristik model pembelajaran PJBL. 1. Peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. 2. Adanya permasalahan dan tantangan yang dilakukan kepada peserta didik. 3. Peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atau permasalahan atau tantangan yang diajukan. 4. Peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi dan memecahkan permasalahan. Proses evaluasi dijalankan secara kontinu. 6. Peserta didik secara berkala melakukan refleksi dan aktivitas yang sudah dijalankan. 7. Produk aktivitas belajar dievaluasi secara kualitatif. Dan 8. Situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. D. Peran guru dan peran siswa dalam model PJBL. Peran guru: pertama, merencanakan dan mendesain pembelajaran. Kedua, membuat strategi pembelajaran. Ketiga, membayangkan interaksi yang akan terjadi antara guru dan siswa.
Keempat, mencari keunikan siswa. Kelima, menilai siswa dengan cara transparan dan berbagai macam penilaian. Keenam, membuat portofolio pekerjaan siswa. Peran peserta didik. 1. Menggunakan kemampuan bertanya dan berpikir, melakukan riset sederhana, mempelajari ide dan konsep baru, belajar mengatur waktu dengan tepat, melakukan kegiatan belajar sendiri atau kelompok, mengaplikasikan hasil belajar lewat tindakan, melakukan interaksi sosial, wawancara, survei, observasi, dan lain-lain. Bagian D, High Order Thinking Skill atau HOTS. Pengertian HOTS. HOTS atau keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah konsep reformasi pendidikan berdasarkan kaidah dan prinsip pembelajaran. Idenya adalah bahwa beberapa jenis pembelajaran membutuhkan lebih banyak pemrosesan kognitif daripada yang lain, tetapi juga memiliki manfaat yang lebih umum. HOTS pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 untuk menghadapi abad 21. Berpikir tingkat tinggi atau high order thinking melibatkan pembelajaran keterampilan penilaian yang kompleks seperti pemikiran kritis dan pemecahan masalah. Misalkan dalam pembelajaran matematika, HOTS menghilangkan banyak metode aritmatika standar. Sebaliknya, mengandalkan siswa untuk membangun cara mereka sendiri untuk menghitung rata-rata dan melakukan perkalian pembagian. Dalam membantu siswa mengembangkan kemampuan tersebut, maka diperlukan latihan HOTS. Dengan demikian, dalam proses belajar mengajar di kelas, seperti ketika ulangan harian, UTS atau UN, guru dapat memberikan soal-soal atau latihan yang memuat HOTS. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan memberi sejumlah latihan soal HOTS dalam pemecahan masalah dalam hal ini yaitu soal matematika. B. Konsep soal High Order Thinking Skill atau HOTS. High Order Thinking Skill atau HOTS merupakan kemampuan berpikir yang tidak sekadar mengingat atau recall, menyatakan kembali atau menunjuk tanpa melakukan pengolahan. HOTS pada konteks assessment mengatur kemampuan transfer satu konsep ke konsep lain, memproses dan menerapkan informasi, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, menelaah ide dan informasi secara kritis. Pembelajaran untuk mentransfer merupakan pembelajaran bermakna karena peserta didik dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dan mengaitkan informasi satu dengan yang lainnya. Ada pula pembelajaran dengan berpikir kritis supaya peserta tidak dapat berargumentasi, berefleksikan, dan mengambil keputusan sendiri. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vito Iza Mahendra dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pembelajaran abad ke-21. Pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang dirancang untuk generasi abad 21 agar mampu mengikuti arus perkembangan teknologi terbaru, terutama pada ranah komunikasi yang telah masuk ke sendi kehidupan. Maka dari itu, siswa harus bisa menguasai 4 keterampilan belajar atau 4C, yakni kreatif dan inovatif, critical thinking and problem solving, communication and collaboration. Prinsip pembelajaran abad 21. Yang pertama, pembelajaran harus berpusat kepada siswa, pembelajaran harus kolaboratif, belajar harus memiliki konteks, sekolah harus terintegrasi dengan lingkungan, masyarakat atau sosial. Kemudian, peran dan kompetensi pembelajaran abad 21 bagi siswa. Peran siswa dalam penerapan pembelajaran ini diantaranya adalah: yang pertama, bisa belajar secara kolaboratif. Yang kedua, belajar berbasis masalah. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan high order thinking.
Keempat, belajar mengajukan pertanyaan. Kemudian terdapat kompetensi yang harus diraih siswa agar pembelajaran ini bisa sukses. Ini juga bisa menjadi landasan dasar untuk merancang pembelajaran yang sesuai agar siswa bisa beradaptasi di lingkungan abad 21 ini. Cara pemaparannya, kita ambil satu contoh pemaparannya yang seperti way of thinking artinya adalah cara berpikir. Maksudnya adalah siswa harus bisa memiliki keahlian, memiliki cara berpikir yang bisa menjadi bekal mengarungi abad 21. Di antara cara berpikirnya adalah berpikir kritis, membuat keputusan kreatif dalam setiap pembelajaran. Kemudian karakter dan peran guru dalam pembelajaran abad 21. Peran guru